Kalau melakukan sebuah pelecehan secara fisik, itu disebut penganiayaan. Tetapi perundungan ini unik karena bisa saja tidak menyentuh secara fisik, tetapi membunuh secara mental. Andi Academy, knowledge to inspiring nation. Betul sekali. Kita tidak bisa mengawasi anak 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selain daripada itu, kita kan tidak mungkin membersamai anak selama-lamanya, Bapak dan Ibu. Pada satu saat nanti, anak kita harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Entah itu dia berada di lokasi yang tidak sama dengan kita, atau dia berkarya di negeri orang, bukan hanya berarti kita meninggalkan dia untuk selamanya, bukan. Terlepas daripada itu ya Bapak dan Ibu, saat ini perundungan itu adalah satu hal yang memprihatinkan. Dan sebagian besar anak, entah dia menjadi korban ataupun dia menjadi pelaku. Dan keduanya itu adalah sebuah tindakan yang harusnya bisa kita atasi ya. Entah itu sebagai korban kita tidak terima. Tetapi sebagai pelaku pun kita juga tidak terima. Karena anak kita yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita yakini memiliki masa depan yang gemilang. Dan masa depannya itu, profesinya itu bukan sebagai perundung. Dia tidak boleh menindas orang lain. Nah, mari kita cermati. Perundungan itu apa dan bagaimana? Perundungan itu bukan berarti melakukan sebuah tindakan pelecehan secara fisik. Kalau melakukan sebuah pelecehan secara fisik, itu disebut penganiayaan. Tetapi perundungan ini unik karena bisa saja tidak menyentuh secara fisik, tetapi membunuh secara mental. Nah, entah itu melalui perkataan, entah itu melalui sebuah tindakan yang dilihat, dan itu mengancam bagi korbannya. Nah, itu adalah perundungan. Bahkan perundungan itu bisa dilakukan tanpa bertemu muka antara pelaku dan korbannya, melalui media sosial dan sebagainya. Dan perundungan itu memang dilakukan oleh satu pihak yang superior terhadap pihak lain yang lebih inferior. Bisa dikatakan penindasan. Jadi yang lebih kuat menindas yang lebih lemah. Si superior ini menganiaya secara mental kepada pihak yang inferior. Dan uniknya Bapak Ibu, pihak yang kuat itu, pihak yang superior itu bukan berarti mereka yang lebih tua. Artinya pelaku lebih tua dari korban. Belum tentu. Bisa jadi malah korban ini jauh lebih tua daripada pelaku. Belum berarti juga perbedaan gender. Pelaku ini laki-laki, korbannya itu perempuan. Tidak selalu begitu. Bisa juga anak perempuan itu membuli anak laki-laki. Juga bukan berarti lebih besar secara fisik. Misalnya pelakunya itu pasti anak yang gede badannya, yang gagah, yang gempal. Lalu membuli atau merumbung anak yang badannya kecil, yang lemah, yang kurus. Tidak selalu. Lucu bukan? Kadang anak besar, gagah, kuat, tetapi menangis karena dirundung sama anak yang badannya lebih kecil, usianya lebih muda, kelihatan lebih lemah. Nah,
Di sini uniknya. Kemudian bagaimana cara kita menangani permasalahan ini? Karena permasalahan ini sudah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Sejak saya kecil, sejak saya muda. Bahkan berlaku terus dari masa ke masa. Hingga sekarang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diatasi sehingga tidak ada lagi perundungan. Dan ini juga terjadi di berbagai tempat. Mau di tempat yang maksudnya teratur, di perkotaan, di kantor yang begitu, di kantor yang teratur, terjadi pada orang yang berpendidikan, ataupun pada orang-orang yang sederhana di kota kecil atau di pedesaan. Ya, Bapak dan Ibu, ketika perundungan ini terjadi, sesungguhnya kita harus prihatin baik kepada korban maupun pada pelaku. Karena acap kali pelaku ini tidak sadar bahwa perbuatannya itu berakibat buruk secara mental kepada korbannya. Atau bahkan kadang-kadang pelaku ini tidak sengaja, tidak memiliki tujuan yang pasti menghancurkan mental korban. Tetapi perkataan, perbuatannya yang walaupun tidak menyentuh fisik itu membuat mental dari korban ini luruh atau hancur berantakan. Jadi keduanya itu perlu kita selamatkan baik pelaku maupun korbannya. Nah, lalu bagaimana? Saya pernah membaca sebuah artikel, sesuatu yang unik tentang perundungan. Justru perundungan ini agar berhenti, itu yang dikerjakan dulu adalah korbannya. Ketika korban ini memiliki mental yang kuat dan dia tidak bisa dirundung atau tidak bisa dibully, maka secara otomatis perundungan itu berhenti. Contohnya, ketika ada orang mengolok saya, "Wah, kamu makin tua, makin jelek, gendut lagi." Kemudian saya menangis. Wah, dia senang. Dia akan mulai lagi, "Kamu ya lihat itu. Wah, dulu rambutmu tebal, sekarang makin tipis, rontok ya kayak musim gugur." Saya bukan hanya menangis, saya jatuh hati, saya hancur hati, lalu saya tidak mau keluar dari kamar saya. Berhasillah perundungan itu. Tetapi berbeda ketika kamu gendut ya. Enggak lah, saya sehat. Apa-apa. Ini menunjukkan bagaimana berkat Tuhan itu pada saya luar biasa. Kamu gendut ya. Artinya orang tua saya memberi saya makanan enak-enak terus. Jadi saya senang makan. Kuliner lah, saya pekuliner sejati. Ternyata mengatakan apa saja tidak membuat saya galau. Apapun perkataan, apapun cercaan yang diberikan kepada saya tidak membuat saya hancur. Jadi nggak asik deh membuli saya atau merundung saya. Jadi saya berhenti. Orang itu berhenti jadinya merundung saya. Dia akan mencari korban yang lain. Berhentilah perundungan itu. Tetapi kalau pelakunya yang kita cerca atau kita awasin, kemudian kita minta untuk berhenti, gak akanlah berhenti perundungan itu. Karena kadang-kadang sebuah perkataan yang tidak bermaksud sebagai perundungan itu diterima seseorang yang lemah mentalnya sebagai sebuah cercaan padanya. Ada anak-anak di sekolah, ketika seseorang itu dia dekatin, berdiri di samping dan anak ini pergi. Padahal bukan bermaksud menghindari dia, tetapi ada keperluan. Dia merasa bahwa anak ini meninggalkan dia. Dia merasa dia tidak disukai, dijauhi. Menangislah dia, sedihlah atas dirinya sendiri. Itu perundungan yang tidak disengaja. Nah, dari contoh-contoh tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Kalau kita menguatkan mental korban, sehingga dia tidak bisa lagi dirundung, maka perundungan itu akan berhenti dengan sendirinya. Dengan demikian,
Walaupun kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tetapi anak kita memiliki mental yang kuat, tidak bisa diolok-olok, tidak bisa dicerca, maka anak kita tidak akan mengalami perundungan. Anak kita akan tumbuh besar menjadi seseorang dengan mental yang kuat, dengan rasa bahagia atas dirinya sendiri, menerima hidupnya, dirinya apa adanya, dan menjadi orang yang berbahagia dan sejahtera secara spiritual, mental, dan secara fisik juga. Senang kan? Ketika anak-anak tidak ada yang dirundung, tidak ada yang bisa dirundung, maka perundungan itu berhenti.